Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pinter Bersama Teknologi AI. Kali ini saya mengambil judul seperti yang sudah saya janjikan bahwa eh, apakah ahli teknik sipil, salah satu ilmu yang saat ini ada di pasar kerja ini, bisa digantikan oleh teknologi AI. Dan ini saya akan mendemo secara langsung ya, yang sudah saya buat menggunakan teknologi AI ya. Dalam hal ini banyak saya menggunakan salah satu algoritma yang ada di mesin learning. Kita tahu bersama bahwa AI ini kan ada luas, ada banyak sekali ya, ada dalam cabang-cabang algoritma-algoritmanya dari mesin learning itu ada beberapa algoritma. Kemudian di deep learning juga ada generative AI. Kita tahu ChatGPT yang kita gunakan ini adalah gabungan dari beberapa algoritma yang digunakan text to text, text to video, text to gambar ya, gambar itu semua adalah algoritma-algoritma yang ada baik di machine learning, di deep learning maupun di apa dia yang ada di generative AI ya. Itu adalah kompilasi daripada berbagai algoritma yang ada di ketiga main apa machine learning, deep learning dan generative AI. Ini yang secara klaster terbesar di dalam masing-masing bagian ini itu ada algoritma-algoritma dan yang saya menggunakan itu yang sudah saya coba-coba itu adalah di machine learning, di deep learning dan di generative AI. Saya sudah mencoba ya uh, text to voice, hampir semua saya sudah coba-coba, tapi yang untuk teknik-teknik sipil ini saya menggunakan machine learning ya. Oke, dan deep learning, tapi beberapa contoh di sini saya sampaikan yang machine learning. Nah, tidak berlama-lama, saya langsung demo, benarkah bahwa ahli teknik sipil ini satu saat akan tergantikan oleh eh, penggunaan teknologi AI. Kemarin kan sudah di kedokteran ya saya sudah sampaikan ya itu peluangnya itu semakin hari semakin besar. Bahkan di bidang-bidang lain juga sama ya. Eh, Saat ini di teknik sipil kita lihat ya sejauh mana peran teknologi AI itu bisa menggantikan tugas dan fungsi seorang ahli teknik sipil ya. Nah, ini contoh yang langsung saya demokan. Pertama, ini ada program yang saya buat ya. Ini saya menggunakan algoritma machine learning ya. Ini ya. Algoritma machine learning itu bagaimana saya memprediksi daya dukung dari bore pile ya, bore pile. Nah, tahukah bagaimana saya membuat program prediksi daya dukung ya? Jadi kalau di ilmu teknik sipil itu hampir seluruh bangunan-bangunan teknik sipil baik yang ada di offshore maupun di onshore ya, kecuali yang malah yang di udara belum ada ya. Tapi apa yang bangunan-bangunan teknik sipil yang di offshore itu seperti gedung bertingkat, jalan, jembatan lah, terowongan lah, bendung dan lain-lain, dermaga, kemudian lapangan terbang itu umumnya banyak menggunakan fondasi ya. Begitu juga offshore, bangunan-bangunan lepas pantai ya, kilang minyak dan lain-lain sebagainya ya, quay wall dan lain sebagainya itu semua umumnya menggunakan fondasi. Nah, dulu kalau kita mendesain fondasi, saya background saya fondasi, makanya saya seorang doktor dan profesor di bidang geoteknik dan keahlian saya memang di fondasi, memang doktor saya di fondasi ya. Kemudian di geoteknik kan kalau belajar fondasi kita harus memahami juga ilmu tanah ya, ilmu tanah. Nah, di situ kita harus mengetahui sebab desain fondasi tanpa pemahaman ilmu tanah dan juga upper strukturnya, bangunan-bangunan atasnya itu apa, karakteristiknya apa. Nah, ini kita susah untuk mendesain fondasi yang baik. Nah, ini saya coba buat dengan machine learning. Ini saya ambil
Programnya saya bikin dengan ChatGPT, tapi untuk analisisnya ini saya deploy ke eh, web ya, ke website ya, ke website ini ya. Ini website yang sudah ada ditunjukin di sini, Anda bisa lihat. Nah, sekali kita menggunakan AI, kita sudah bisa langsung menghitung daya dukung daripada fondasi bore pile itu ya. Jadi misalnya kita mau tahu apakah fondasi ini aman ya itu atau gedung yang bertingkat 100 ke 50 tingkat ke 40 tingkat apakah aman atau bagaimana berapa fondasi yang harus digunakan untuk supaya ini gedung atau jembatan atau apa saja itu aman ya. Nah, dengan teknologi AI itu kita bisa membuat. Bagaimana step saya membuat ini? Yaitu ya begini, saya ingin saya selama ini profesi saya jika ada desain fondasi, saya menggunakan, saya beli satu aplikasi khusus ya. Kalau di Fakultas Teknik itu kita punya Plaxis ya, Plaxis yang resmi official ya kita pakai. Dan saya sendiri pribadi saya membeli karena Pile itu ada saya membeli lebih khusus Pile karena lebih praktis. Kalau Plaxis itu kita harus lebih hati-hati dalam penggunaan data input ya, data tanah terutama ya. Kalau salah koefisien yang kita ambil maka kemudian tipe karakteristik tanah itu salah kita input maka datanya itu biasanya tidak terlalu baik. Sehingga saya lebih menggunakan aplikasi yang namanya Allpile. Nah, Allpile ini saya beli puluhan juta ya. Saya beli. Kalau Axis lebih mahal lagi ya, 300-an juta hanya untuk tipe yang paling sederhana. Nah, ini mahal sekali di ilmu kita, di ilmu teknik sipil ya. Saya selama ini menggunakan Allpile untuk desain fondasi. Nah, sekarang dengan AI, di mana peran AI menggantikan teknologi yang mahal ini ya? Yaitu begini, pertama saya tunjukin. Ini adalah database yang saya buat menggunakan, saya pinjam menggunakan, karena begini, menggunakan AI, machine learning ataupun deep learning, itu selalu dia memprediksi dari satu dataset. Nah, sementara saya belum ada dataset lengkap terkait perhitungan fondasi ya. Jadi misalnya bor pile panjang 20 meter, diameter 30 cm atau 1 meter itu dia mampu pikul berapa ton beban ya. Jadi berapa ton beban dengan data tanah yang variasi data tanah jelek, data tanah sedang dan data tanah baik ya. Saya bikin 3 variasi data tanah, saya bikin data test itu ratusan dataset saya bikin uh, dengan pinjam software yang saya gunakan itu, yang saya pakai software yang berbayar itu, keluarlah dataset ini. Ini kalau kita lihat di sini ada dataset ya ini. Ini cuma tampil 4. Ini ada ratusan ya. Ya kita lihat ada diameter tiang dari 30 sampai 1 meter. Panjang tiang dari 10 meter sampai 100 meter. Kemudian nilai daya dukung tanah ini ada dari nilai variasi dari 10, dari kombinasi tanah ini SPT 3 lapis tanah. Ini saya bikin 3 lapis tanah. Ini semua dataset ini saya hitung dengan berbagai variasi data tanah. Ini dari tanah jelek, tanah sedang, tanah keras saya bikin, maka dapatlah saya kan kalau fondasi yang kita perlu adalah berapa besar kemampuan daya dukung vertikal, berapa besar kemampuan daya dukung horizontal, berapa bending momennya, ini QH ini daya dukung vertikalnya, horizontal, YH ini defleksi yang terjadi, berapa besar ya, untuk semua variasi ini, kemudian berapa bending moment, berapa QA itu beban vertikal yang dia mampu pikul, dan berapa settlement yang akan terjadi. Kalau gedung kan kita harus membatasi settlement, penurunannya itu kita harus jaga. Karena kalau tidak terkontrol atau tidak aman, maka ya biasanya sih tergantung dari jenis gedung ya. Biasanya ya paling sekitar 2,5 cm ya. Itu 25 mili. Ada juga batasan-batasan tertentu untuk masing-masing gedung ya, tergantung tingkat resiko daripada gedung tersebut. Nah, ini semua saya bikin dengan menggunakan aplikasi yang berbayar yang saya pakai tadi itu Allpile ya. Nah, dari dataset ini maka
jadi ini saya sudah berfungsi sebagai seorang ahli dan saya pindahkan sekarang dengan bentuk karena sudah ada dataset ini yang saya buat, maka siapapun bisa menghitung tanpa perlu orang teknik sipil. Dia tinggal menggunakan website saya ini website saya ya. Ini mungkin kalau lihat saya tunjukin dulu website saya ini ya. Anda bisa menggunakan website saya ini, website yang saya buat dengan AI. Di sini ada semua ya. Saya bikin ini website saya, yaitu website fabianjm-ai.com. Anda bisa lihat sini semua ada. Kalau Anda mau belajar AI ini silakan belajar di sini ya. Ada algoritma, contoh-contoh algoritma itu semua ada. Machine learning, deep learning dan yang saya gunakan ini semua ada di sini. Kemudian contoh-contoh aplikasi teknik sipil dan bukan cuma teknik sipil, kedokteran, semua ilmu hukum dan lain sebagainya saya sudah bikin dengan AI di sini ya. Dan mulai prediksi ini kalau kita lihat ini yang pertama ini ada banyak yang analisa problem teknik, kesehatan, hukum, bikin game menggunakan AI dan semua sudah saya bikin di sini ya. Ini kita lihat di sini ada semua analisa daya dukung, prediksi lateral load, capacity, pakai teori saya, Manopo Kawamoto, ada tangan modulu, Chin, Marsupiwik, method with AI. Jadi kalau kita ada loading test, kita bisa menggunakan aplikasi yang saya buat ini dengan AI ya, dengan machine learning semua ya. Nah, ini semua ada di sini ya, mau lereng nanti sebentar saya uji berapa ya, 2 biji saja ya. Likuifaksi, lalu lintas, banjir, itu semua sudah saya buatkan. Gempa, saya sudah buatkan, semua ada di sini ya. Di website saya sini Anda tinggal menggunakan. Dan Anda menggunakan website ini, apa yang sudah saya buat seperti yang saya contohkan tadi aplikasi ini, itu tidak perlu lagi skill sebagai seorang teknik sipil. Kan kalau Anda membangun kan, rumah saya 2 lantai ya, itu 2 lantai, itu kira-kira beban yang dia per kolom. Kalau biasa kalau beban kan gedung itu beban-beban struktur bangunan itu disalurkan ke kolom-kolom. Nah, kolom tersebut di bawahnya dipikul oleh fondasi, Nah, fondasi inilah yang kita desain. Jadi kalau di kolom itu berat kolom, misalnya gedung 2 lantai, saya akan tunjukin juga bagaimana saya hitung. Misalnya contoh ini yang saya hitung ya, ini gereja ya. Bayangkan gereja begini, biasanya kita harus menghitung pakai struktur, unstruk, ini gereja. Ini saya cuman muat model gerejanya, kemudian saya taruh data tanah di sini langsung, dan saya suruh hitung langsung ini, langsung hitung langsung hitung berapa bebannya ini, kondisi tanah, sondir, saya kasih masuk kebutuhan struktur, dia bilang, nah, dia langsung ke ini. Jadi yang dia mesti perlukan ini fondasinya, diameter fondasi ya cukup 40 cm, spesifikasi teknik, beban yang dia mau pikul itu dia mampu pikul sebesar dengan data tanah yang ada, dihitung daya dukung. Ini AI ya di sini. Ini yang AI langsung di ChatGPT. Tapi yang saya buat di sini, ini saya yang desain, saya bikin programnya ya. Ini lebih sulit lagi memang kalau ini, tapi ya itu dibuat oleh saya. Dan sebentar para orang yang awam itu tinggal menggunakan ini saya tinggal bisa menggunakan apa uh, kalau di ChatGPT langsung dia kasih keluar ukuran-ukuran dan semua berapa ukurannya, cuma taruh gambar keluar. Nah, di sini saya bikin sendiri. Jadi saya bikin sendiri, tapi programnya saya minta ke AI ya. Nah, gitu. Dan keluar hasil misalnya ini, diameter saya mau desain diameter diameter 30 cm ya, diameter. Panjang fondasi bore pile itu misalnya 50 meter ya. Atau 30 meter saja ya. Ini ya, kita tinggal input. Data tanah pertama apakah jelek atau bagus ya. Misalnya NSPT itu tanah jelek ya, berarti 10 misalnya NSPT 10 ya, itu kita masukin ke sini ya. Kemudian tanah lapisan kedua di kedalaman 10 meter itu berikut itu lebih bagus 20. Dan yang ke 30 meter itu karena kedalaman 30 kan kita mesti tahu data tanah dari 0 sampai 30 meter. Maka di 30 meter kita taruh 40. Nah, kita langsung predik itu. Ya, kita hanya klik ini maka dia akan keluar berapa ukuran fondasi diameter 30, panjang 30 dengan data tanah 10 meter, lapisan dari 0 sampai 10 meter itu lembek atau 10, kemudian tanah sedang dari 10 sampai 20 meter 20, dan nilai SPT kali 20 sampai 30 meter 40.
Ini langsung keluar prediksinya. QA itu langsung dapat 65 ton, prediksi penurunannya cuma 0,6, arti aman. Berarti tiang fondasi bore pile itu kita pakai kalau apa dia? Kalau memikul beban dia mampu pikul beban vertikal itu 65 ton ya. Dengan penurunan yang terjadi cuma 0,6, arti masih aman kalau dia 25 2,5 cm. Prediksi beban horizontalnya 5,58, prediksi apa? Defleksinya cuma 1,91 ini ya. Ini aman. Jadi prediksi 5,28. Jadi kita tinggal tahu beban strukturnya yang mau dipikul berapa di kolom, misalnya gedung 10 lantai. Di salah satu kolom kan dia semua ada kolom. Kalau kita lihat gedung-gedung kan ada kolom-kolomnya. Di bawah situ fondasi kita akan taruh. Berarti kalau di kolom ada beban 500 ton, maka berarti kalau dia beban dia mampu pikul dengan ukuran yang tadi itu 65 ton satu tiang. Berarti kalau dia 500 ton beban yang bekerja di situ, ya kita tinggal kalikan 500 dibagi 65, tentu dengan faktor keamanan. Biasanya kita masukkan, dan ini sudah faktor keamanan, sudah kiizin ya. Saya sudah hitung menggunakan kiizin. Angka-angka ini dia prediksi dari mana? Yaitu tadi dari dataset yang saya buat ada ratusan. Dan ini sangat mempermudah. Ini dibuat oleh Pak ahli. Kebetulan saya ahlinya, saya gunakan aplikasi. Sekarang dengan hasil yang sudah ada ini, kita tidak perlu lagi aplikasi. Aplikasi ini tidak perlu. Saya sudah bypass aplikasi, saya sudah bikin karena saya yang bantu bikin. Nah, jadi aplikasi tidak perlu. Sekarang orang awam bisa langsung menggunakan di website saya ini, langsung masukkan. Oh sudah, kita kalau mau bikin, kita beban di kolom itu apa 200 ton atau 500 ton. Berarti kalau ini berarti kita harus pakai 6 ya, 5 tiang. Berarti 5 tiang. Berarti fondasi di situ jumlah tiangnya itu adalah 5 tiang. Nah, sekarang 500 ton ini boleh enggak kita hitung dengan AI? Ya bisa, ini ada saya bisa hitung di sini ada ya. Nah, ini respons pattern, ini gempa, ini prediksi gempa. Tunggu, ini internal. Ini gaya-gaya dalam untuk bangunan yang kalau kita mau pakai SAP itu ratusan juta softwarenya ya. Nah, sekarang dengan ini bisa juga kita langsung, ini kebetulan saya bikin programnya. Internal force gaya-gaya dalam untuk bangunan bertingkat ya. Ini misalnya selek materialnya berapa lantai, mas baja, oke, atau beton ya. Kalau saya ambil baja, berapa kolom ada berapa 4, number of floor misalnya 10 lantai, floor tinggi floor per floor itu berapa 3 meter. Ini mau hitung gaya tadi yang 500 ton saya katakan. Fondasi sudah dapat. Nah sekarang beban kan untuk mendesain fondasi kita harus punya tahu beban-beban di bangunan tersebut toh. Nah, sekarang kita bikin ya sudah, ini kita ambil contoh steel building, panjang bangunan itu. Jadi ini kita gambar model, beban matinya sekian, live load-nya sekian, kita sudah taruh. Nah, ini sudah ada, kita tinggal pasang wind load. Maka kalau kita mau prediksi ini, kita bisa hitung, ini langsung keluar ini gaya-gayanya ya. Ini kita langsung dapat gaya ya. Gayanya itu total vertical force itu 75 ton ya. Jadi kalau gedung dengan variasi beban begini, maka kita bisa langsung mendapat gaya-gaya dalam. Dan ini harus dilakukan oleh orang profesional. Tapi dengan AI itu kita kalau orang awam pun kalau dia cuma ini ya kita bisa menghitung. Ya, artinya sudah kalau ini gaya-gayanya 500 ton. Tadi fondasinya sudah ada. Fondasinya kan tadi satu tiang, kalau saya pakai yang 30 cm panjang 30, dia mampu pikul 68 ton satu tiang itu. Jika tata tanahnya seperti itu. Dan ini bisa diajarkan dengan mudah kepada ya orang yang skillnya ya bisa kita ajarkan tanpa harus melalui satu proses yang kompleks ya. Ini satu proses yang kompleks yang harus 4 tahun belajar ya. Karena apa? Karena sudah tampilannya sudah lebih sederhana, atau bahkan ini seperti yang saya katakan seperti ini, hanya memuat gambar gedungnya, arsitek gambar, misalnya saya bikin dengan gambar ya. Saya bikin gambar ya. Saya bikin gambar pakai DAL-E ya. Saya ambil gambar pakai DAL-E ya. Buat gambar ini ya, saya bikin gambar ini yang arsitek ini bisa buat gedung, gambar buat gambar struktur gedung
10 lantai ya. Gambar 10 lantai. Cuman gambar aja ya sudah. Kita bikin gambar 10 lantai eh, hanya strukturnya saja. Hanya strukturnya ya. Oke, kita coba ya. Kita bikin, kita lihat hasilnya. Bentar ya, sabar. Oke. Hmm. Kenapa dia tidak? Bentar ya. Wah, kenapa dia tidak jalan ini? Hanya strukturnya ya. Oke, saya enter saja ya. Oke, jadi kita gambar ya. Kita gambar. Coba kita lihat ya. Ini pakai dari gambar ini saya paste ke ini yang untuk hitung struktur ya. Boleh pakai yang tadi saya pakai algoritma, saya bikin sendiri. Nah, ini strukturnya ya. Nah, sekarang ini gambar struktur ini saya bisa ambil ini 10 lantai gambar strukturnya. Katakanlah model begini yang kita salin gambar ini dan saya kembali ke saya tadi kembali di sini dan saya suruh hitung. Saya cuma posting tempel strukturnya ini dan hitung hitung gaya dalam salah satu struktur kolom yang ada, berapa gaya vertikal, horizontal dan momen ya, akibat beban hidup dan beban mati dan beban hidup ya. Nah, sudah. Saya minta begini. Ini saya bisa teruskan sampai masukkan data tanah dan dia akan hitung ya, dia akan hitung ya. Nih ya. Kita lihatnya. Dia akan menghitung sekarang ini dia akan menghitung gaya-gaya dalam salah satu struktur yang itu yang cuma taruh gambar 10 lantai ya. Dia oke. Oke, dia akan hitung ya ini semua. Dia akan uraikan jumlah lantai 10, jarak antar floor ya. Kita yang atur ini. Kita bisa ganti-ganti ini, angka ini, beban mati, beban hidup ya. Oke, perhitungan luas. Maunya dia luas ini memang tapi kita sudah lihat ini kan dia masih berkembang ya. Sudah begini seperti ini. Ini kalau kita mau analisa ini harus pakai aplikasi yang mahal seperti SAP ya. Boleh hitung manual tapi lumayan susah juga. Kalau kita mesti hitung pakai aplikasi SAP, SAP itu harganya ratusan juta. Mau pakai etap sama gitu. Mahal. Dan ini sekarang sudah bisa tergantikan dengan AI. Ini gaya-gayanya kita bisa dapat dan nanti dia akan kasih kesimpulan. Kan kalau kita mau desain fondasi di bangunan bawah, kita akan lihat berapa nih gaya gempa, momen lentur akibat horizontal, ringkasan gaya-gaya. Nah, aksial vertikal ini 324 ton itu dia dapat jadi ya. Jadi sudah horizontal cuman sekitar 9 ya, 0,9 estimasi gaya, momen lentur. Ini tentu kita karena tadi kan kecil dia ini. Nah, kita sudah dapat gaya-gaya ini itu tadi satu fondasi yang saya pakai yang saya punya ini satu fondasi kalau saya pakai berarti data tanah tadi katakan data tanah saya sudah punya diameter 30 panjang fondasi satu tiang itu dia bisa pikul dengan data tanah itu 65 ton berarti kalau struktur 10 lantai ini itu gaya-gayanya itu 324 ton berarti saya harus menggunakan 5 fondasi tiang dengan kedalaman 30 diameter 30 cm ya. Ini sangat cepat ya, itu yang saya katakan ini ilmu teknis memang sih saat ini ya tentu orang harus mengetahui apa ini sebab kalau terlalu awam dia akan susah. Maka saya bilang apa perlu lagi belajar sampai tingkat universitas? Sudah ada teknologi AI ini. Ini pertanyaan ya, pertanyaan saya ya. Apa perlu belajar kan kalau kita kasih anak-anak SMK kalau kita sudah didik mereka seperti ini kan apa itu gaya dalam kita sudah memperkenalkan ilmu-ilmu metode belajarnya sudah menggunakan AI maka itu tidak perlu lagi kita masuk ke perguruan tinggi sampai 4 tahun untuk belajar ini
ya, yang macam-macam. Ya, kalau dia mau jadi ahli struktur, dia hanya belajar ini ya. Sudah. Sedangkan di sini pun tampak menggunakan aplikasi saya yang tadi ini yang pakai yang apa, yang saya desain ini, dia bisa kita masukin data tanah. Katakanlah saya ambil data tanah yang ini tadi ya. Saya ambil data tanah, saya ambil salah satu data tanah. Coba saya buka salah satu data tanah dan saya paste ini. Saya punya banyak data tanah. Ya, katakanlah di struktur bangunan tersebut itu data tanahnya seperti ini ya. Saya buka ya. Saya punya data tanah di sini ada banyak. Saya punya ini data. Saya buka ya. Ini data tanah. Saya capture data tanah di sini ya. Ini saya ya, ini sudah. Ups, mana dia? Oke. Tunggu saya ambil ya. Saya cepat sekali ini data tanah ini. Saya hanya ambil gunakan data tanah ini dan desain fondasi. Jadi kalau tampak menggunakan data saya tadi pun dengan data tanah yang ini nilai SPT ini ya ini saya punya tadi tidak kelihatan ini karena ini di Excel saya tidak show. Nah, sekarang saya ambil ini saya masukkan tadi ke dalam ini shortcut ya. Desain fondasi ini data tanah saya sudah masukin ke gambar sini ya. Oke, saya sudah masukin ke gambar sini. Kemudian saya minta desain fondasi. Desain fondasi yang mampu memikul beban struktur bangunan di atas, ya sudah saya bikin ini ya sudah dia bikin kayak vertikal. Malah saya tidak tanya dia sudah bikin akan ya, dia sudah bikin. Nah, dia bikin data tanah SPT, bayangkan cuman saya hanya ambil dari Excel dia langsung bikin uraiannya. Nah, 10 meter ke bawah dianggap sama, kuat semua. Itu bayangkan dia yang analisa, bukan saya, dia analisa ya. Ya. Nah, estimasi daya dukung fondasi pile. Jadi panjang tiang dia bikin sendiri ya. Kalau tadi kita bikin kan yang 30 pakai aplikasi sendiri yang saya bikin dengan AI juga itu ya. Nah, Key Ultimate maka semua gaya-gaya ini tanah keras ada di 60, maka dia bisa bilang berapa tiang fondasi yang di N tiang. Berarti 9 tiang dia tulis gitu. Menggunakan kalau andai data tanah. Tadi kan saya data tanah lain menggunakan ini. Jadi jumlah tiang di struktur 10 lantai itu dia 9 tiang. Ini langsung jumlah tiang gitu ya. Ini kemampuan AI. Jadi ya kita di sini cuma apa? Ya memang perlu seperti saya orang ahli untuk mengontrol. Tapi proses belajar ini itu bisa dipersingkat. Bisa dipersingkat dan bisa digantikan oleh AI. Nah, kalau dulu kita harus menghitung sendiri atau kita menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi tidak sembarang orang mampu menggunakan aplikasi. Sekarang dengan AI tidak perlu lagi kan ini dengan ini ya. Masih banyak tapi waktunya panjang ya. Nanti di lain waktu saya demokan juga yang lain ya. Jadi paling tidak ini saya sudah mau ada likuifaksi, ada gempa dan lain sebagainya. Nanti ini part satu aja. Nanti di part yang lain saya gantikan ya. Saya apa? Saya buat yang apa dia? yang inilah yang lebih bagus lain lagi ya kasus yang lain ini baru kasus jadi dari struktur kita sudah langsung masuk strukturnya kita modelkan ya itu tadi kita lihat ya strukturnya kita bikin sendiri kita minta dia bikin jadi kita mau desainkan gedung kan arsitek kan bisa tadi itu kita ambil strukturnya kan gampang jadi ini kan kayak tadi ya oke saya balik sedikit tambah sedikit ya saya tambahkan saya demokan oke ya nah, balik sini kita lihat ya. Tadi di DALE kan saya minta yang ini ya mana dia yang sorry yang tadi yang saya minta struktur gedung 10 lantai itu. Nah, ini kan struktur yang saya tunjukin kan dia bikin lah. Nah, buat gedung arsitek kan sudah bisa terganti. Buat gambar gedung ini. Gambar lengkap gedung ini model ya mini atau model ini kita lihat cuma dalam kan bangunan gedung ya model futuristik lah kalau kita mau lihat lengkap ini fungsi arsitek kemarin saya sudah posting ya yang 10 lantai gambar lengkap gedung ini model futuristik jadi 10 lantai itu tadi cuman struktur di dalamnya ya sekarang nah ini dia 10 lantai waduh ini arsitek ini fungsi arsitek ini 10 lantai struktur di dalamnya yang tadi ya struktur di dalam tadi nanti kalau dia bengkok-bengkok nanti ini kan kita bisa tanya ini kan tinggal dia bisa bikin strukturnya ya, kalau saya cobalah ini ya. Coba buat struktur coba tunjukin strukturnya, tunjukin struktur model bangunan ini.
ya, struktur. Hanya tunjukin hanya struktur saja, hanya struktur ya. Mungkin karena ini sudah tambahan. Kalau tadi kan cuma lurus-lurus. Nah, coba kita minta kalau dia sudah model begini, coba tunjukin strukturnya. Dia bikin gitu ya. Dan kita bisa langsung hitung beban-bebannya ya. Beban bisa dikontrol dan itu bisa dididik ya. Nah, ini dia, ini strukturnya. Nah, kalau tadi kan lurus-lurus. Sekarang yang dia gambar itu, ini gambar strukturnya. Gitu ya. Ini ya kita lihat. Ini yang tadi modelnya. Ya memang ini tentu kita harus cek satu-satu juga ya. Yang tadi ya, dia modelnya seperti ini ya. Gambar dalam apa semua itu. Tampilan-tampilan apa semua. Ini semua ya. Ini saya hanya akan demo, jadi ya sudah itu kita kita lihat. Jadi saya kira uh, gimana ya, ini teknologi AI ke depan ini ya bisa merangsek dan bahkan itu yang saya katakan ya apa perlu belajar 4 tahun untuk ini. Menurut saya kalau anak-anak sudah dibelajar coding dari SD, SMP, SMA, maka dia bisa membuat tadi aplikasi yang saya bikin itu kan anak-anak bisa buat gitu ya. Bisa belajar gitu ya. Kebetulan saya sedikit mengerti aplikasi. Tanpa menggunakan aplikasi yang saya buat seperti tadi. Kalau kita bikin dataset ya itu di sini ada banyak ya. Kalau kita lihat ada banjir dan nanti lain waktu saya desain lagi yang lain. Ini ke struktur dan fondasi. Berikut banjir dan lain sebagainya untuk teknik sipil. Artinya ilmu teknik sipil ini paling tidak ini untuk saat ini itu ya 75% itu bisa menggantikan fungsi daripada seorang arsitek dan misalnya seorang teknik sipil yang dulu pisahkan arsitek dan sekarang sipil ya. Itu bisa satu kali dirangkum di dalam teknologi AI ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jumpa lagi di lain saya akan demo yang untuk kasus-kasus yang lain di ilmu teknik sipil dan akan kompilasi dengan arsitek. Nanti juga akan saya kompilasikan dengan mechanical ya, mechanical ya, termasuk nanti desain yang ilmu lain ya di sini ya. Kita lihat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.